Oke. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan masuk dalam pelayanan doa. Di sore hari ini, dimanapun Anda berada, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk saat dan waktu ini, dimuliakanlah namamu, dan datanglah kerajaan-Mu, agar semua kekasih-Mu yang bermasalah Engkau jamah dan tolong selesaikan, yang berbeban Engkau jamah dan ringankan, demikian juga yang sakit, jamah dan sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang letih lesu lelah Engkau segarkan, dan tolong kekasih-kekasih-Mu saat ini. Hamba meminta belas kasihan dan kemurahan hati-Mu Tuhan, untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus demikian, Engkau berkati seluruh rangkaian pelayanan ini dan kuduskan seluruh rangkaian pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, segala kuasa yang asing hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dan layakkan kami untuk segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, firman Tuhan kita terdapat dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sekali lagi Matius 12 ayat 46 sampai 50. Demikianlah yang diberi judul Yesus dan anak saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus membuat sebuah statement ketika mereka mengatakan ada ibunya dan saudara-saudaranya di luar. Dia mengatakan bahwa saudara-saudaranya dan ibunya ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sulit sekali orang-orang tertentu memahami ini. Kenapa? Mereka hubungkan saudara itu adalah seolah-olah itu saudara sedaging dan sedara. Yang dimaksudkan Tuhan bukan itu. Memang kalau saudara sedara dan sedaging itu melakukan sama-sama juga, melakukan kehendak Allah, hidup benar, hidup dalam pertobatan dan dalam rencana kehendak Allah, itu wajar sekali kalau dikatakan saudara. Tapi yang dimaksudkan saudara itu adalah seperti statement Tuhan Yesus, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ini yang sulit sekali. Ada kalanya orang itu ada hubungan darah dan daging. Memang orang sering berpikir bahwa firman ini menyangkut saudara dan daging, satu darah dan satu daging. Jadi mereka berpikir bahwa yang dimaksud saudara itu adalah kakaknya atau adiknya dalam hubungan persaudaraan darah dan daging. Tetapi sesuai firman ini yang dimaksud saudara adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang melakukan kehendak Allah. Ya, itu bisa saja orang yang sangat jauh, tidak berhubungan darah dan daging, tetapi dia adalah saudara seiman di dalam Tuhan yang melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi, untuk mengatakan bahwa ada saudara di dalam hubungan rohani, itu memang kembali lagi kepada golongan kita, mazhab kita masing-masing. Dan saya misalnya mengakui bahwa di Malaysia itu ada namanya seorang pemuda namanya Iris, yaitu saya mengakui dia sebagai anak rohani. Ada juga misalnya Syukur Sega yang di Nias, itu saya menganggap dia sebagai anak rohani saya. Saya menganggap bahkan seperti Bro John Bana di Nusa Tenggara, saya anggap itu seperti saudara seiman.
Karena mereka semua ini melakukan kehendak Allah. Atau seperti Catherine yang di Malaysia di Sabah sana. Ini merupakan adik rohani. Adik rohani. Jadi yang dimaksudkan Tuhan adalah yang seperti ini. Saya punya pengalaman bagaimana saudara sekandung itu juga melakukan kejahatan-kejahatan kepada saya. Sampai saat ini saya tidak membalas. Saya tidak membalas, saya mendoakan supaya mereka bertobat. Masalahnya, yang melakukan ini juga adalah gembala. Ini masalahnya, mengengkangi hak budel saya. Hak budel saya itu bukan sedikit. Pulau yang disewakan kepada orang Jerman, adik saya juga gembala. Tapi seperti itu kelakuan mereka. Jadi itu bukan kategori yang dimaksudkan Tuhan sebagai saudara seiman. Ada kakak saya yang sulung, namanya Pak Karel. Ya, dia itu orang yang beriman dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saudara saya. Bahkan itu saya banyak belajar dari beliau. Itu guru saya. Nah, tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Allah, yang hanya kerjanya menipu, membuat onar, dan mengengkangi hak orang, atau telah membuat Anda mungkin sulit, itu bukan kategori saudara dalam yang dimaksudkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Jadi Anda harus pisahkan baik-baik antara saudara sekandung, apakah memang dia masuk atau tidak. Penting sekali. Karena apa? Kalau Anda memasukkan saudara sedaging yang kurang ajar, ini akan membuat Anda secara rohani juga bermasalah. Artinya apa? Beban akan terjadi. Saya baru mengingatkan seorang, adik Anda itu kurang ajar. Jangan libatkan dari bisnis kita. Jangan libatkan di bisnis kita karena dia akan menjadi sial. Seperti Akan, orang tumpas. Di Israel itu waktu itu seorang panglima yang bernama Yosua, murid dari Musa, 1/10 roh Musa telah diimpartasi kepadanya. Itu dinubuatkan, Tuhan Allah berfirman bahwa dia tidak akan pernah kalah, tapi dia kalah pecundang satu kali dengan suku bangsa Ai. Kenapa? Ada orang seperti Akan. Barang yang disuruh tumpas dia simpan. Barang yang disuruh tumpas dia simpan. Nah, ini menjadi sial bagi orang Israel. Mereka kalah, mereka pecundang dari suku bangsa yang kecil, seperti suku bangsa Ai waktu itu. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kenapa? Jangan libatkan dalam masalah-masalah rohani untuk orang-orang seperti ini. Karena apa? Tuhan itu tidak suka. Kasih Tuhan tidak murahan. Kasih Tuhan itu sangat eksklusif. Kasih Tuhan itu sangat eksklusif kepada orang yang tepat. Dia memberi kasihnya. Sebab itu dia berfirman sesuai dengan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi itu hanya untuk orang yang percaya, orang beriman, orang yang melakukan kehendak Allah. Bagaimana orang disebut beriman kalau dia tidak melakukan kehendak Allah? Ini masalahnya. Jadi ini saya contohkan. Jadi jangan kacau dalam mentafsirkan ini. Jangan kacau. Artinya begini. Jangan Anda bilang saudara sedaging Anda, walaupun dia itu suka kerjanya menyulitkan, Anda bilang kasihan, ini saudara saya, kasihan. Kebenaran bukan urusan darah dan daging. Dengar baik-baik. Kebenaran Allah, kebenaran Tuhan bukan urusan darah dan daging. Di firman juga dikatakan orang yang darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau menjadi orang benar, Anda punya saudara rohani. Itu yang saudara itu saudara rohani maksudnya. Mereka itu bermasalah dan mereka itu kurang, Anda harus bantu. Anda harus bantu. Saya juga berterima kasih kepada beberapa orang saudara seiman yang juga turut mendonasi pelayanan ini. Misalnya kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka harus menopang pelayanan ini sebagai tanggung jawab iman mereka. Saya berkhotbah, saya berdoa yang sakit, dan mereka juga yang sembuh itu memberi persembahan. Untuk kesembuhan memang tidak banyak, tapi itu kan membantu pelayanan ini sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya tidak punya tujuan yang muluk-muluk, tetapi harapan Tuhan kepada Anda mengenai kasih, dengar baik-baik. Kasih Tuhan tidak murahan hanya bagi orang yang tidak percaya, hanya bagi orang yang percaya. Dan orang yang tidak percaya itu bukan tempat mereka untuk mendapatkan kasih Tuhan. Bahkan di bagian yang lain jelas sekali, saya bilang minggu kemarin, orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, tidak ada di surga. Surga tempat orang percaya. Surga tempat orang benar. Surga itu tempat orang yang melakukan kehendak Allah. Saudara sedaging Anda yang tidak melakukan kehendak Allah, tempatnya di mana? Anda jawab sendiri. Anda kan tahu, Anda jawab sendiri. Jadi itu. Ada orang di sekitar saya bilang, kasihan, itu kan saudara saya. Tunggu dulu. Saudara daging. Kita tidak perlu itu.
Kita tidak perlu itu. Yang kita perlu adalah saudara rohani, yaitu mereka yang menopang iman kita, bukan mereka yang kerjanya mempreteli iman kita, bahkan membuat iman kita ada kalanya kendur. Itu tidak boleh. Mereka itu dijadikan sebagai ujian bagi kita oleh Tuhan, tetapi mereka juga dipakai oleh roh-roh untuk membuat keadaan kita jadi buruk. Nah, saya sudah banyak mengalami kejahatan dari saudara bahkan yang berhubungan darah dengan, sudah banyak kejahatan yang saya lakukan. Mereka tidak merasa iba. Mereka tidak merasa iba, ya, posisi mereka habis, mereka gembala, mereka anggap mereka top. Mereka terkenal. Tapi ukuran Tuhan bukan itu. Ukuran Tuhan bukan itu, ukuran Tuhan lain. Kebenaran kita, apakah kita melakukan, apakah Anda benar? Atau Anda ada punya sesuatu tapi tidak mau dibagikan kepada saudara seiman? Itu juga, itu jadi dosa, kesalahan Anda. Ketika saya itu tergerak hati untuk melakukan sesuatu, biasa saya lakukan. Saya tolong orang. Saya lakukan seperti itu. Nah, jadi Anda perlu memperhatikan agar itu, misalnya nilai Anda itu plus, jangan minus. Dan Anda menjadi saudara rohani atau saudara dalam iman. Ya, saudara saya, anak rohani saya. Untuk yang lebih muda, anak rohani saya. Dan bukan menjadi orang yang justru anti iman. Anti iman. Ada yang mengatakan doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Ada yang mengatakan, coba Anda buktikan. Dia tidak tahu bahwa di dalam doa itu banyak orang itu mulai dari Manado, Minahasa, sampai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Pulau Jawa itu, Pulau Bali, orang ikut itu, rata-rata orang yang percaya itu muntah. Keluar roh jahatnya. Dia mau tantang, coba Anda buktikan. Saya pikir orang yang seperti ini doakan saja agar dia bertobat. Mungkin dia tidak punya iman, dia sudah ikut doa ini, tapi tidak ada reaksi. Mungkin dia saja tidak punya iman. Nah, memang urusan rohani, doa-doa itu hanya untuk Anda yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Kalau ada doa untuk orang percaya, Tuhan tolong agar mereka juga engkau proses untuk percaya. Ya, saya dapati itu. Ada orang yang dulu tidak percaya, termasuk saya, kemudian jadi percaya Tuhan. Termasuk saya. Saya dengar bahasa roh itu, saya lari. Ketika kakak saya dan teman-temannya berbahasa roh dalam bahasa Tuhan, saya dan teman saya itu lari. Tapi dua-duanya dijaring Tuhan, dicerat Tuhan. Dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi, dia juga itu, setelah itu bertobat. Saya juga bertobat. Karena memang rencana Tuhan sulit diduga dan diukur. Dia menginginkan Anda itu mengasihi, tetapi perhatikan, sesama saudara rohani. Karena kata Tuhan Yesus, saudaraku, ibuku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa maksudnya apa? Allah Bapa di sorga. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu, saudaranya, saudara Tuhan. Saya saudara Tuhan, bahkan saya mendapat tempat di hati Tuhan. Mendapat tempatnya, kenapa? Doa. Saya berdoa siang dan malam agar Tuhan menaruh saya di hatinya. Saya ingat juga Ibu Catherine di Malaysia itu, di Sabah, bilang, pendeta, setiap berdoa, tolong doakan saya juga. Dia ingin, dia memperoleh tempat dalam hidup saya, ya saya doakan. Sesuai dengan permintaan dan imannya, saya doakan. Dan setiap kali Ibu Catherine sakit, saya doakan dia sembuh. Dia sembuh, dilepaskan, dan mengalami mujizat dari Tuhan. Saya kira ini saja. Silakan Anda mengasihi dengan cara yang benar kepada orang yang benar. Kalau Anda melakukan yang salah, mengasihi orang yang salah, Anda tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Dengar baik-baik, Anda tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Saya dahulu pernah diminta teman saya, teman akrab, dia pejabat, sekarang pejabat politik. Dia bilang, Levan, coba kita minta ngana doi. Kalau doi itu uang. Kalau sini Manado itu dibilang doi, uang maksudnya. Saya minta uang berapa? 750.000. Saya pikir pas di saku celana saya ada doi beberapa juta. Saya mau kasih, tiba-tiba saya berpikir, untuk apa dia ini? Saya membatalkan niat saya tanya, untuk apa itu? Ini saya melakukan kesalahan dan saya mau untuk membenahi kesalahan dengan uang yang saya bilang. Saya tidak bisa membantu Anda. Tidak ada uang di saya. Saya tidak punya uang. Saya menjawab tidak uang, padahal saya punya uang. Kenapa? Kasih Tuhan tidak murahan. Tuhan mengasihi orang dengan cara yang tepat. Ketika dia mengasihi Anda, dia mengasihi saya, itu dia punya caranya. Di kampung saya pergi ke Pulau Bangka. Saya
biasa naik kapal itu, dari Likupang naik kapal, dan orang kampung itu bilang, bos, minta akang 1.000 rupiah. Karena dia sudah teler, sudah mabuk. For apa? Saya tanya, untuk apa maksudnya? Oh, mau pancing ulang. Saya bilang, enggak ada uang. Tapi bos udah makan ini. Ya bukan saya makan, maksudnya saya juga berhutang kepada Tuhan yang punya rumah makan ini. Coba tanya. Dan kalau Anda perlu makan, silakan makan. Saya tidak ada uang untuk memberi Anda 1.000 rupiah. Jangan 1.000 rupiah, 100 rupiah tidak ada. Apakah tidak ada? Tidak, bukan. Saya menghindar membuat dia itu mabuk-mabukan. Saya hindari. Sampai di kampung saya beri ceramah sama dia. Kamu sudah umur, kenapa begini? Loh? Tidak boleh cara seperti ini. Bukan saya tadi tidak ada uang, tapi cara kamu itu salah. Kamu menggunakan uang dengan cara yang tidak benar. Saya tidak bisa memberi. Ini perhatikan baik-baik. Dalam banyak hal Anda harus berhikmat agar dapat menghindar dari dosa. Kita memang dibenci oleh dunia ini. Kenapa? Kita beda. Dan kita harus menghindar dengan cara yang berhikmat. Ketika Salomo berkata, karena saya juga bingung di mana ini yang anak ibu ini, ibu anak ini, jadi bagi dua saja dua ibu ini. Dan segera ketahuan ibunya yang sejati langsung bilang, kasih saja sama dia. Langsung Salomo tahu, oh ini yang ibunya, bukan yang satu. Ini hikmat. Tujuannya bukan itu, tetapi kita harus berakal dan berhikmat yang baik dan benar agar kita terhindar dari kejahatan dan dosa. Jangan mendukung dan menopang kejahatan. Kalau anak Anda mau memakai itu uang Anda untuk hal yang tidak benar, jangan kasih. Dia mau menangis, silakan menangis, jangan kasih. Ada orang yang saya lihat itu seharian penuh anaknya pegang HP Android, main game terus, sampai dia tertidur sendiri. Saya bilang orang tua ini orang tua gila. Anak kecil seperti ini dididik dengan benar. Dia harus punya jam dan jadwal untuk bermain, sehingga tidak seperti ini. Habis waktunya di urusan-urusan game itu. Nah, Anda juga harus tahu, kalau Anda memberi uang salah kepada anak Anda sedang merusak dia. Beda kebaikan dan kebaikan. Anda mungkin baik kepada anak Anda, tapi bisa saja di saat itu Anda tidak benar. Karena memanjakan dia dan membuat dia rusak jadi orang yang manja, tidak benar dan tidak bertanggung jawab ketika dia dewasa nanti. Nah, saya kira ini saja. Tolong Anda kaji firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, atau juga bisa langsung menelepon lewat via Messenger. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Arni Friska. Shalom Pak Pendeta, selamat melayani, upahmu besar di sorga Pak Pendeta, karena udah menjadi berkat buat orang banyak. Ya, terima kasih Ibu. Memang upah kita ada pada Tuhan. Kalau orang itu mau memberitakan Injil dan dia mau melakukan pekerjaan Tuhan, memang dahulu saya juga pikir-pikir, saya tidak mau seperti ini. Tapi ini yang terjadi, bukan menurut mau saya, itu menurut mau Tuhan. Saya ikuti saja, karena saya tidak mau jadi orang yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Ibu juga harus didik anak ibu itu jadi benar dan bertanggung jawab. Kalau dia sudah kembali kepada ibu, didik dia secara benar. Jangan manja. Nanti dia itu lari ulang, dia rusak. Nah, saya kira ini saja. Tuhan memberkati ibu. Dan dari Ibu Catherine. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta Lefran, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Catherine. Tuhan memberkati Anda dalam tugas pekerjaan di Malaysia. Dan dari Eris Mas Neno. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Ya, sore juga Bro Iris. Tuhan memberkati Anda dalam tugas pekerjaan di Malaysia. Ya, dan dari Ibu Stella Pesik Tumbuku. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sore juga Bu. Tuhan memberkati Anda. Shalom, selamat sore semua. Bagi Anda pemirsa dimanapun berada, Anda boleh langsung menghubungi kami lewat pelayanan Messenger atau WA di 0812 8855 9499. Dan Pak Pendeta, saat ini saya akan bertanya,
ada orang yang disembuhkan saat didoakan, tetapi setelah dia kembali ke rumah, penyakitnya kembali kambuh. Penyebabnya apa ini? Masalah iman dan masalah dosa. Ada kalanya kalau iman orang tidak cukup atau tidak ada iman, iman saya sebenarnya yang menyembuhkan dia. Iman saya kepada Tuhan yang menyembuhkan dia. Iman orang yang berdoa dan bukan iman orang yang didoakan. Biasanya juga hilang sakitnya, kemudian balik di rumah itu dia itu kambuh lagi. Kemudian yang kedua, dosa dan kesalahan. Dia tidak tuntas mendamaikan dosa dan kesalahannya kepada Tuhan, sehingga sering gugatan iblis itu datang kembali kepadanya. Saya kira ini saja, terima kasih. Jadi dengan pengalaman ini kami mengharapkan Anda untuk menelpon langsung kami saat siaran langsung ini, dan Anda berdoa dengan sungguh-sungguh karena jarak, waktu atau tempat bukan masalah Anda untuk disembuhkan oleh Tuhan, tetapi masalahnya iman Anda. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Ya, Anda yang sakit. Sekarang saya mau tanya Anda yang sakit hati. Ini saya lihat. Saya mau berdoa Anda yang sakit hati. Mungkin tekanan suami, mungkin istri Anda terlalu cerewet, atau ada masalah dalam keluarga. Mungkin orang tua Anda terlalu menekan Anda. Dan kemudian mungkin hubungan Anda dengan orang lain itu bermasalah. Nah, ini saya lihat. Saya mau berdoa untuk mereka yang sakit hati. Pegang jantung Anda dengan tangan kanan seperti ini. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah secara khusus mereka yang sakit hati, bebat hati dan batin mereka untuk masalah yang mereka alami. Engkau jamah dan bebat hati batin mereka, segala jenis sakit hati dan kepahitan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati otak dan saraf mereka. Engkau berkati dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan mengalir di hati dan juga di jiwa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakit penyakit mereka yang disebabkan karena mereka sakit hati, luka batin, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Araya hilahi masadaya. Engkau jamah seorang perempuan yang hamba lihat saat ini, jamah dan bebat hati batinnya sekali lagi dalam nama Yesus, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu demam, sakit kepala, atau jantung, asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS.Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu juga saya minta tolong untuk ditaruh itu. Doa itu untuk mereka yang demam dan panas tinggi, sesak nafas, batuk, dan lain-lain itu. Karena mengapa saya kasih ini, doa ini? Karena hampir setiap hari ada saja orang yang sakit yang seperti ini. Bukan karena virus, tetapi mereka memang demam, panas tinggi, sesak nafas. Bahkan mereka juga bisa sulit tidur. Nah, Anda yang seperti itu, Anda boleh ikuti doa ini tentunya dengan iman. Tentunya dengan iman, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Atau messenger. Karena saat Anda berdoa secara langsung dengan Lefran Takumansang, bisa diketahui keadaan Anda bagaimana. Jadi mohon untuk langsung menelepon di WA atau messenger bagi Anda yang ingin didoakan. Dan sekali lagi,
Jarak, waktu, tempat, ataupun media apapun yang Anda pakai tidak menjadi masalah bagi kuasa Tuhan bekerja bagi Anda. Yang penting Anda percaya dan mengimani bahwa kuasa Tuhan berlaku bagi Anda. Ya, Anda yang anak Anda mengalami masalah, yang autis atau idiot, IQ jongkok, atau di atas itu sedikit borderline, IQ-nya borderline, atau juga punya masalah fisik karena dia autis berat, atau dia itu IQ jongkok kelas berat, fisiknya juga bermasalah. Misalnya lehernya sulit diangkat, badannya itu lemah, dan bahkan matanya itu kabur atau rabun. Anda saat ini boleh pegang otaknya dengan tangan kanan. Pegang otaknya dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Engkau jamah anak-anak yang bermasalah. Engkau jamah. Anda pegang sekali lagi, pegang dengan tangan kanan dahinya. Di dalam nama Tuhan Engkau jamah anak-anak yang bermasalah. Mereka yang bermasalah, yang autis, yang IQ jongkok, yang borderline, yang lemah, fisiknya bermasalah, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan, autis keluar, IQ jongkok keluar dalam nama Yesus. Demikian juga Engkau jamah borderline keluar dalam nama Yesus. IQ mereka membaik dan normal, bahkan lebih dari normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Tubuh mereka yang bermasalah, Engkau jamah dan sembuhkan. Leher menjadi kuat, tangan menjadi kuat, kaki menjadi kuat, badan menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Mata mereka menjadi normal, terang dan jelas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Bapak Alexia. Shalom, selamat petang Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Amin. Sorry baru gabung. Ya, terima kasih Bro Alex yang di Tawau, Malaysia sana. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Ya, Bapak ya, Ibu, saudara-saudari, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah diberkati lewat pelayanan Bapak Pendeta Leveranta Kumansang, Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Leveranta Kumansang dengan cara mendonasi atau berpartisipasi. Dan jika Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin memberkati lewat mendonasi berpartisipasi, Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via telepon WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi nomor tersebut dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Leveranta Kumansang. Ya, jika tidak ada di antara Anda yang butuh pertolongan Tuhan, atau Anda tadi sudah mengikuti doanya, saya pikir ini akan ditutup saja. Ditutup untuk sesi hari ini, sebab besok ada lagi, jadi jam yang kurang lebih sama, jam 5 sore. 5 sore yang di jam itu di waktu Indonesia Tengah, 17.00. Nah, saya akan mendoakan Anda untuk penyakit apapun juga, ringan ataupun berat. Tidak jadi masalah. Hanya iman Anda. Apakah Anda percaya kuasa Tuhan dapat menjamah dan menyembuhkan Anda? Coba Anda jawab. Apakah Anda percaya kuasa Tuhan dapat menjamah dan menyembuhkan Anda? Jika Anda percaya, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Kita berdoa, arahkan hati kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit saat ini. Engkau jamah mereka yang sakit saat ini. Sakit apapun dari kepala hingga kaki. Sakit di kulit, di darah, di urat, di tulang. Demikian juga di sumsum. Dan semua sakit penyakit Engkau jamah di mata, telinga, hidung, tenggorokan, di pita suara, di jantung, di ginjal, di lever, empedu, limfa, pankreas, dan juga di lambung dan usus. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda. Api Tuhan masuk dalam tubuh mereka. Api Tuhan masuk, tarik nafas Anda, masukkan nafas itu ke dalam bagian yang sakit.
Tarik dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan menjama dan melepaskan di dalam nama Yesus. Api Tuhan masuk dalam tubuh mereka, menyembuhkan saat ini. Terima dengan iman. Rasa sakit dan nyeri hilang. Penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga engkau jama mereka yang bermasalah, angkat tangan kanan Anda. Engkau jama mereka yang butuh pertolongan-Mu Tuhan. Pribadi-pribadi yang butuh jamahan Tuhan, jama mereka saat ini. Tarik nafas Anda. Tarik dengan iman dalam nama Yesus. Yang butuh, yang sulit secara ekonomi finansial, engkau jama dan berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang butuh pekerjaan, engkau beri dalam nama Tuhan Yesus. Yang bangkrut, engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau menjual aset, engkau buat terjual dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau jamah hubungan suami istri, orang tua dan anak. Rukunkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Berkati rumah tempat tinggal mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa. Terima dengan iman. Haleluya. Amin.